hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baiknya pelindung. Jadi kalau satu orang yang mengucapkan nama ibu hasbi, ibu hasbi Allah. Kalau banyak orang yang mengucapkan hasbunallah, ya walaupun sebetulnya secara makna tidak ada masalah. Sendirian pun mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi apa yang disebutkan dalam hadis, Nabi boleh mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, bukan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi secara makna sama. Cukuplah Allah bagiku, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Padahal ketika itu beliau masih usia muda, tapi sudah pintar berargumentasi. Bapak Ibu itu sudah pintar berargumentasi, hujahnya luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah, setelah Nabi Ibrahim kemudian mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, maka datanglah pertolongan Allah itu ya. Allah memberikan pertolongannya, menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara apa? Api yang panas itu Allah jadikan terasa sejuk seperti sarangan mungkin gitu, dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Keren ya. Ini kata orang sekarang apa? Di luar nurul katanya. Di luar nalar maksudnya. Jadi gak sesuai dengan logika kita. Ilmuwan gitu ya. Ilmu kita mengatakan api itu panas membakar. Tapi ternyata kalau sudah kehendak Allah, sekalipun sunnahnya api itu adalah panas dan membakar, tetapi kalau itu sudah kehendak Allah, ternyata api menjadi sejuk dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Ini salah satunya melalui perantara bertawakal kepada Allah dengan setidaknya mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi di saat kita mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil dan hati kita pun betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dilihat Bapak Ibu kisah Ibrahim itu di Quran, salah satunya di surah Al-Anbiya tadi kita sampaikan. Bisa dari ayat 53-nya sampai ayat 70-nya. Adapun firman Allah yang menyebutkan api itu dijadikan sejuk dan penyelamat oleh Allah, Allah sebutkan di situ di Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kata Allah, duhai api, qulna, kami berfirman, ya naru kuni, duhai api, jadilah kamu bardan, dingin, sejuk gitu, wa salaman ala Ibrahim, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ini kalau itu Ibrahim, kalau Ibrahim sekarang tidak beda. Kan banyak juga orang namanya Ibrahim, Abraham, Ibrahimovic ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu sudah sangat jelas sekali bahwa orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi kepada Nabi Muhammad, terjadi kepada sahabat-sahabatnya, terjadi kepada Nabi Ibrahim, termasuk kepada nabi-nabi yang lain, misalkan juga kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu.
Nanti mungkin bisa dilihat dan Bapak Ibu warahmatullahi di Quran surah Yunus ayat 85, 86 itu dan seterusnya. Nabi Musa itu berpesan kepada kaumnya, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berpesan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian betul-betul beriman, betul-betul berserah diri kepada Allah, betul-betul muslim gitu, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa berpesan kepada kaumnya agar mereka betul-betul bertawakal kepada Allah. Ternyata pesan Nabi Musa itu disambut baik oleh kaumnya. Allah melanjutkan ayatnya, faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Kaumnya Nabi Musa kemudian berkata, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Ini kan keren ya. Tausiahnya Nabi Musa itu, wasiatnya Nabi Musa kepada kaumnya agar bertawakal disambut baik oleh kaumnya. Karena mereka betul-betul bertawakal. Ketika mereka bertawakal kepada Allah, ditolong oleh Allah. Dengan cara apa? Fir'aun ditenggelamkan. Ini kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Al-Quran yang secara jelas dan gamblang memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang mukmin yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, kuat ketergantungannya kepada Allah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, tentunya tetap dengan ikhtiar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahimahullah, jadi dari penjelasan yang saya sampaikan ini sudah bisa kita ambil satu saja pelajaran penting bahwa tawakal itu adalah ciri orang-orang mukmin. Jadi salah satu karakter utama bukan apa karakter utama itu. Kalau film kan apa karakter utama itu? Protagonis kan. Maksudnya sifat yang utama itu, salah satu sifat utama dari orang-orang beriman, mereka memiliki sifat al-mutawakkilun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sebelumnya berserah diri kepada Allah, bergantung sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah. Allahu Samad, Allah satu-satunya tempat bersandar. Kalau bersandar kepada jabatannya, apalagi pensiun soalnya gitu. Kalau bersandar kepada apanya? Kepada tiang bisa roboh gitu ya. Tetapi kalau bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah tidur gitu. Allah tidak pernah mati. Allah selalu hidup dan Allah tidak ada pensiunnya. Bersandar kepada bapaknya atau orang tuanya juga akan segera mati dan seterusnya. Tapi Allah tidak. Jadi orang-orang yang bersandar kepada Allah itulah orang-orang yang kuat karena sandarannya kuat. Bapak Ibu rahimahullah, jadi orang-orang mukmin memiliki karakter bertawakal sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mencantumkan surah Al-Anfal ayat yang kedua. Ini sebenarnya kita dengar ayat ini. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kedua apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang mukmin itu kata Allah adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Kita nggak sampai ke situ, Bapak Ibu, ya kelihatannya itu. Disebut nama Allah biasa saja. Ini yang keren juga ternyata. Ciri orang mukmin kata Allah itu apabila disebut nama Allah gitu bergetar hati. Ini kan belum sampai sini. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah gitu bertambah kuat imannya, bukan bertambah ngantuknya ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah khusyuk diam, tiba-tiba keluar iler dari mulutnya ya. Saya khusyuknya ada begitu baru. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah semakin kuat imannya. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga, dia memohon surga. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, dia berlindung kepada Allah dari api neraka. Sampai bertambah imannya. Dan ciri yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang mukmin itu adalah mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu di ayat itu Al-Anfal ayat yang kedua bahwa di antara sekian banyak karakter orang mukmin salah satunya adalah mereka yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya diimbangi dengan ikhtiar, usaha semampu kita atau bahkan semaksimal usaha gitu ya. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya sekecil apapun lah usaha kita itu. Ya tentunya semampu kita, walaupun itu terbilang kecil, tapi harus ada usaha. Harus ada usaha. Contoh agak sedikit tadi. Contoh bahwa Allah itu memang meminta kita untuk berusaha. Salah satunya kisahnya Maria itu. Allah sebutkan di Quran di surah Maryam itu. Surah Maryam, surah berapa? Ada banyak lagi ya Bang. Surah ke-19 ya. Surah ke-19 ayat berapa itu? Surah ke-19 ayat yang ke-25. Surah Maryam. Allah berfirman wa khuzzi ilaiki bijidil nakhlati tusaqil 'alaiki ghadaban janiyya. Kata Allah, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu, Allah itu meminta Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma, padahal saat itu Maryam baru selesai melahirkan. Bayangkan, baru selesai melahirkan Nabi Isa. Harusnya Allah tinggalnya udah ya Allah turunkan aja lah buahnya, itu gak usah goyang-goyangin gitu ya. Kan udah juga gitu ya. Bisa gak Allah gak usah digoyang-goyang tuh kurma jatuh buah kurma? Kan bisa juga. Tapi ternyata Allah masih meminta kepada Maryam, usahalah kata Allah. Setidaknya dikit-dikit digoyangkan itu pohon kurma, niscaya akan jatuh. Kebenarannya adalah orang yang baru melahirkan itu kan lemah keadaannya. Ketika menggoyang-goyangkan pohon kurma, apa atau tidak goyangannya itu?
tidak. Tapi sekecil apapun usaha yang beliau lakukan, ternyata hasilnya luar biasa. Sampai kurma aja jatuh itu. Bayangkan kurma sampai jatuh. Belum kurma yang baru. Padahal usaha beliau atau ikhtiar beliau, kutipnya, terbilang remeh, terbilang enteng, karena beliau ketika itu Maryam dalam posisi baru melahirkan, kondisinya sangat-sangat lemah. Makanya ayat ini kemudian muncul gitu ya, kesimpulan berarti perempuan yang baru melahirkan dengan kurma. Soalnya itu tadi Allah meminta Maryam untuk makan buah kurma. Rokok itu kurma kering kalau tidak salah. Jadi itu mungkin dari Allah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat dan beribadah berkah di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.